Lelaki gagah ini termasuk golongan tabi'in. Namanya sebaik-baik nama. Di medan perang, ia dikenal sangat berani mengayunkan pedangnya menebas satu demi satu pasukan Romawi. Selain hafal Al-Quran, ia terkenal akan keilmuannya, kezuhudannya, ibadahnya, puasa Daudnya, serta ketakwaan dan keimanannya. Namun sungguh tak disangka, di akhir hayatnya, mati dengan tidak membawa iman keislamannya, murtad sebagai Nasrani. Padahal dahulunya ia hafal semua isi kitabullah. Dikisahkan, ketika kaum muslimin sedang mengepung benteng Romawi, tiba-tiba mata lelaki gagah ini tertuju kepada seorang wanita Romawi di dalam benteng. Kecantikan dan pesona wanita pirang itu begitu dahsyat mengobrak-abrik relung hatinya, hingga dia lupa bahwa tak seorang pun dijamin lolos dari su'ul khatimah. Tak tahan melawan kecamuk di dalam dadanya, ia pun mengirimkan surat cinta kepada wanita itu. Isinya kurang lebih, "Adinda, bagaimana caranya agar aku bisa sampai ke pangkuanmu?" Perempuan itu menjawab, "Wahai kakanda, masuklah agama Nasrani, maka aku jadi milikmu." Syahwat telah memenuhi relung hatinya, sampai-sampai ia melupakan imannya dan Al-Quran yang ada di hatinya. Ia seakan-akan menjadi buta dan tuli. Pesona wanita Romawi itu telah mengubur imannya di dasar samudera. Demi tubuh cantik nan fana itu ia rela meninggalkan Islam. Ia pun menikahi perempuan itu di dalam benteng Romawi. Kaum muslimin yang menyaksikan ini sangat tergungkap. Bagaimana bisa seorang hafiz yang hatinya dipenuhi Al-Quran meninggalkan Allah? Diriwayatkan mujahid ini akhirnya hidup dan mati dalam kekufuran. Suatu ketika pernah pasukan muslim berhasil menemui dan membujuknya untuk kembali ke pangkuan Islam. Namun tidak berhasil. Ketika ditanyakan kepadanya, "Di mana Al-Quranmu yang dulu?" Ia menjawab, "Aku telah lupa semua isinya kecuali 2 ayat saja, yaitu surat Al-Hijr ayat 2 dan 3, seolah ayat ini adalah hujah untuk dirinya, ancaman sekaligus peringatan Allah yang terakhir. Namun tak digubrisnya, dan ia bahagia hidup berlimpah harta dan keturunan bersama kaum Nasrani, hingga akhir hayatnya di luar agama Islam. Aduhai, betapa kita tidak memiliki garansi apa-apa terhadap keimanan kita, kecuali atas rahmat Allah yang menjadikan kita istiqomah. Serang hafiz dan mujahid saja bisa diangkat nikmat imannya berbalik jadi murtad, apalagi kita yang tidak punya amalan istimewa. Semoga kita semua selalu dijaga dan diselamatkan dari fitnah syahwat dan maksiat. Amin.